Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Shalom, dan kita bersyukur pada Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama. Bagaimana hari ini sudah melewati masa puasa? Semuanya puasa? Ya, puji Tuhan kita bisa melewati puasa kita di hari ini. Bagi yang belum sanggup untuk mengikuti puasa hari ini, ialah tetap kita mempunyai semangat yang sama, kita bisa melewati puasa kita hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Sungguh bersyukur pada Tuhan, kita bersama-sama bisa berharap terus kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini, di dalam kita menghadapi satu wabah virus corona yang sedang mewabah sampai saat ini. Biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan, karena Dia yang selalu akan memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita boleh dipelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Bapa Surgawi memelihara. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang melimpah ruah, Bapa Surgawi memelihara. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya
Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda seluruh dunia Tuhan. Tapi Tuhan tetap memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Sampai saat ini Tuhan, kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau mau menolong dan memberikan pertolongan kepada kami, untuk kami bisa sungguh-sungguh bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada malam hari ini kami bisa bersama-sama datang memuji, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa syafaat bersama-sama Tuhan. Tuhan berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama berharap kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, untuk kami bisa melewati masa-masa sulit kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menjaga dan menyertai seluruh rangkaian persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih ingat akan pesan gembala kita minggu hari ini yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini? Saudara masih ingat? Kita lafalkan bersama-sama ya. Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah mereka yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini diambil dari cerita perumpamaan tentang penabur. Dalam cerita perumpamaan ini diceritakan tentang penabur yang menaburkan benih. Saudara, yang diharapkan dari sebuah proses menaburkan benih adalah pada akhirnya menghasilkan buah. Dan kalau kita melihat dalam cerita ini, yang menentukan menghasilkan buah banyak sedikit itu apa? Tentu firman Tuhan yang menjadi benihnya itu adalah benih yang baik. Tetapi kuncinya juga adalah saudara lahannya. Lahan yang menerima benih itu bagaimana? Apakah lahan itu baik atau tidak? Dan dalam cerita itu diceritakan lahan yang di pinggir jalan, lahan yang berbatu, lahan yang bersemak duri tidak akan menghasilkan buah. Tetapi saudara, tanah yang baik itulah ketika benih ditaburkan dia menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanah yang baik itu yang seperti apa? Tentu saudara, tanah yang baik itu adalah tanah yang kita olah. Kita garap, diberi pupuk,
dan diusahakan itu menjadi sebuah lahan yang ditanam yang baik. Ada sebuah kerja keras di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa firman Tuhan dianggap sebagai sebuah benih yang ditaburkan, maka tanah yang baik itu adalah bagaimana kita menggarap sikap hati kita ketika menerima benih firman Tuhan itu. Saudara, setiap kali kita mendengar pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu, selalu ditutup oleh perkataan yang kurang lebih seperti ini. Berbahagialah jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkannya, mengingatnya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak? Saudara, inilah tanah yang baik itu. Inilah sikap yang baik ketika saudara menerima firman Tuhan. yakni apa? Saudara mulai dari mendengar sampai melakukannya. Nah, banyak kali adalah saudara ketika kita menerima benih firman Tuhan, mungkin kita sampai kepada mendengar. Atau mungkin kita sampai kepada merenungkannya, atau paling jauh kita mengingatnya. Tetapi banyak kali sampai kepada melakukannya, saudara kita stop sampai di sini. Karena memang tidak mudah saudara ketika kita menggarap tanah itu sampai pada titik melakukannya. Banyak kendala, banyak kesulitan. Kita ditantang oleh kedagingan kita, hawa nafsu kita. Kita ditantang oleh ego kita. Ataupun kita kalau taat dan melakukan, kita berada dalam kondisi-kondisi yang sulit dan menderita. Kita jadi susah, bahkan mungkin berbahaya. Maka saudara, firman itu hanya sampai kepada mungkin merenungkan dan mengingat, stop. Tetapi melakukannya tidak. Saudara, saya yakin saudara akan setuju mengatakan bahwa firman itu punya kuasa yang mengubahkan hidup. Firman itu punya kuasa untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Tetapi kembali saya katakan, firman itu enggak ada kuasanya kalau saudara tidak melakukannya. Firman itu tidak akan menghasilkan buah kalau saudara tidak taat untuk melakukannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menggarap tanah yang baik ini, sampai kepada kita melakukannya, saudara mau tidak mau saudara, kita harus dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan pertolongan Tuhan. Kita juga mau tidak mau saudara harus mempunyai kemauan dan tekad yang kuat. Oleh karena tidak mudah. Kalau saudara tidak punya tekad yang bulat untuk mendisiplin diri, untuk punya komitmen melakukan firman Tuhan yang sudah saudara dengar, saudara pahami, saudara ingat, saudara mungkin kita nggak akan melakukannya karena begitu banyak halangan dan tantangan. Dan lagi kita juga saudara harus mempunyai ketekunan. Mungkin ketika saudara lakukan pertama kali saudara gagal. Saudara harus mengulangi lagi. Dan ketika saudara berhasil sekali, nggak cukup sekali. Saudara harus lakukan lagi kedua, ketiga kali dan seterusnya. Dan itu membutuhkan sebuah ketekunan. Tanpa itu saudara, firman itu tidak akan menghasilkan buah. Ketika membaca ayat hafalan ini dan ketika mengulang lagi saudara, merenungkannya, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30, 60, 100. Saudara, Tuhan tidak ingin benih yang ditaburkan itu berlalu dengan sia-sia. Tuhan ingin benih itu berbuah dalam hidup kita. Dan ketika saya merenungkan akan pesan gembala ini yang menjadi ayat hafalan kita, saudara, saya menjumpai bahwa hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen, tidak bisa tidak saudara harus menghasilkan buah. Saudara, saya coba mengingat ayat-ayat Alkitab
yang ada. Maka saya diingatkan saudara Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat ke-8. Tuhan berkata bahwa engkau dikenal sebagai muridku jikalau apa? Engkau berbuah banyak. Jadi tanpa berbuah saudara kita bukan murid Kristus. Dengan berbuah banyak engkau memuliakan Bapa di surga dan disitulah orang mengenal engkau sebagai muridku. Masih dalam pasal yang sama juga saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Ranting yang tidak berbuah, tidak menghasilkan buah akan dipotong, dibuang dan dibakar. Wow, cukup menyeramkan saudara. Ketika kita tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan dipotong. Lalu yang menarik saudara, saya ingat akan bukan perumpamaan. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, dia lapar di Markus pasal 11. Dia berjumpa dengan pohon ara dan dia mencari buah ara itu. Dia tidak menjumpai. Yesus kesal saudara, kemanusiaan Yesus saudara. Yesus kesal dan Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Cukup kaget saudara, di dalam cerita itu, cerita Injil itu dikatakan pada hari itu enggak musim berbuah, bukan musim pohon ara berbuah. Lalu saya berpikir saudara, kalau kita mencari mangga di pohon mangga pada musim bukan musim pohon mangga berbuah, apakah saudara akan menemukan buah mangga? Enggak mungkin saudara. Maka saudara, saya berpikir Tuhan Yesus kok mencari buah ara di pohon ara bukan pada musim pohon buah ara itu berbuah. Ya udah pasti tidak ada buahnya. Lalu kenapa Yesus marah? Lalu kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Saudara, di sini saya diingatkan dan disadarkan. Ada pesan rohani yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita murid Tuhan, kita orang percaya kepada Tuhan, enggak pakai musim. Apakah hari ini musim saudara berbuah atau tidak? Tidak. Tuhan menuntut kita berbuah setiap musim. Enggak ada excuse, enggak ada kecuali, harus berbuah. Lalu satu bagian firman Tuhan lagi yang saya ingat saudara, dalam penghadiran terakhir di dalam Injil Matius saudara, kita menjumpai Tuhan memisahkan antara kelompok kambing dan domba dari apa? Dari buahnya. Apakah buah-buah iman kita mengasihi, melayani dan melakukan yang baik bagi sesama kita? Kita lakukan atau tidak kepada mereka yang kekurangan? Di situ Tuhan menghakimi kita. Jadi saudara, di penghakiman terakhir Tuhan juga mencatat di dalam Matius pasal yang ke-7. Bukan orang yang berkata-kata Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak mengenal engkau, karena aku tidak melihat buah-buah dalam kehidupanmu. Maka tepatlah apa yang dikatakan Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi iman itu harus menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengerti dan menyadari bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak mudah. Virus corona ada di sekitar kita. Ada perasaan takut, ada perasaan cemas. Dan kita juga tidak bergerak dengan bebas. Kondisi yang susah dan sulit ini saudara, kembali mengingatkan saya firman Tuhan pada hari ini saudara. Kita harus tetap berbuah. Siap tidak siap. Kondisi baik atau tidak baik. Lagi musim berbuah atau tidak berbuah. Panggilan kita adalah tetap menghasilkan buah. Walaupun kita berada di tengah-tengah wabah virus corona. Bukan membuat kita saudara kehilangan ketenangan dan kedamaian hati kita. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi berkat hidup kita. Saudara, kita juga tidak mau sama dengan orang dunia atau orang kebanyakan.
Yang kita juga menyebarkan hawa-hawa negatif, hawa-hawa ketakutan yang walaupun kita tahu kondisinya tidak baik. Tetapi bagaimana hawa penuh pengharapan di dalam Tuhan tetap bisa kita beritakan dan kita sebarkan. Saudara, kemarin malam sekitar jam 10 saya keluar, jam 10 malam saya keluar naik motor di jalan Muara Karang. Saya cukup kaget. Mulai dari jembatan Muara Karang sampai Semak 6 Penabur, saudara, itu jalan sepi. Padahal biasa jam segitu mah rame. Lalu kuliner di sepanjang jalan itu, saudara, saya tidak menjumpai satupun orang makan. Dan mobil yang parkir di jalan, saudara, dari ujung sampai ujung saya lewat. Itu nggak nyampe 5, saudara. Mungkin 2 atau 3 aja yang saya jumpai yang ada di jalan. Saya cukup kaget dengan kondisi yang sepi begitu. Saudara, ke depan kondisi ekonomi akan sulit. Kalau nggak salah Ibu Sri Mulyani mengatakan kita bisa zero growth, saudara. Saudara, nggak hanya perusahaan susah, kelompok menengah, dan yang lebih susah lagi adalah kelompok yang kecil. Orang-orang yang ekonominya pas-pasan mungkin akan sulit untuk makan. Saudara, panggilan kita sekali lagi adalah berbuah. Dalam kondisi seperti ini, saudara dan saya tetap dipanggil. Kalau kita masih bisa berbagi, mungkin kita harus memperhatikan dan kita berbagi dan menghasilkan buah. Berikan persembahan dan dukungan kepada pelayan diakonia gereja kita. Gereja kita juga bergerak memperhatikan jemaat yang kekurangan, yang biasa beribadah di kita. Kita juga mulai memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Kita bekerja sama dengan RT RW setempat untuk apa yang mungkin bisa gereja lakukan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari, walaupun dalam kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah wabah virus corona, bukan artinya kita excuse, kita tidak menghasilkan buah. Tetap panggilan kita adalah menghasilkan buah. Saudara, kita bacakan dan ulangi sekali lagi. Markus pasal 4 ayat yang ke-20. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah ketenangan, damai, dan pengharapan dari Tuhan tetap terus ada di dalam hati kami. Biarlah seluruh firman yang telah kami dengar sepanjang hidup kami boleh bertumbuh, boleh berbuah, khususnya dalam kondisi-kondisi yang sulit saat ini. Iman itu nyata dan hidup. Tolong kami Tuhan untuk tetap teguh berdiri sebagai murid-murid Tuhan. Kami boleh tetap memiliki ketenangan, kedamaian, karena kami percaya kepada Tuhan. Tuhan juga terus memakai kami menjadi garam dan terang di situasi yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji syukur pada Tuhan, firman-Nya telah ditaburkan. Sebagaimana firman yang sudah disampaikan, biarlah kita bisa mengimaninya bersama. Sudah berapa banyak buah yang kita hasilkan di dalam perjalanan iman kita selama ini. Biarlah kita bisa bersama-sama menjalankan segala apa yang sudah ditabur
di dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadi kekuatan buat kita untuk kita bisa menjalani iman kita dan memohon pertolongan Tuhan supaya pertolongan Tuhan bisa membantu kita untuk bisa menjalani iman kita dan kita bisa menghasilkan buah-buah untuk menjadikan berkat bagi banyak orang. Mari kita bersama menaikkan sebuah pujian kembali, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang kasihin Tuhan,
Saat ini kita akan bersama-sama akan menaikkan beberapa doa syafaat kita pada Tuhan. Yang pertama, kita akan bersama-sama berdoa untuk Presiden kita Jokowi dan seluruh jajaran menterinya, juga pemerintah pusat dan daerah yang tengah bekerja keras untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Biarlah kita mohon kepada Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah di dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik dan bijak di segala bidang yang terbaik untuk mengatasi pandemi virus corona ini, supaya bangsa ini bisa terselamatkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemerintah kita dan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. Bapa dalam surga, kami kembali menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Dengan sehati kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan, khususnya Presiden Joko Widodo dan juga para menteri yang Tuhan sudah tunjuk dan Tuhan pakai mereka. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka bisa sungguh-sungguh memutuskan satu keputusan-keputusan yang baik, yang penuh bijaksana untuk bisa mengatasi segala pandemi virus corona ini, Tuhan. Dan segala apa yang diputuskan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, semuanya boleh terkoordinasi dengan baik. Dan Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, bangsa Indonesia. Biarlah seluruh apa yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia boleh sungguh-sungguh bisa mengatasi virus corona ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa. Saya meminta kesediaannya Pendeta Andi untuk berdoa untuk stabilitas ekonomi yang cukup berdampak. Biarlah kita berikan kekuatan agar ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu bangkit dari dampak negatif dari virus corona ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, serta segenap staf Menteri Keuangannya. Ibu Sri Mulyani, Tuhan juga beri hikmat bijaksana supaya bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis dan tepat, menyikapi akan kondisi ekonomi yang terus menurun, bahkan bisa berhenti pertumbuhannya. Bapa, kami memohon biarlah diaras perusahaan-perusahaan para pemimpin, pelaku-pelaku ekonomi menengah ataupun pelaku ekonomi yang kecil, biarlah semuanya juga boleh mendapatkan sebuah kebijakan dari pemerintah yang tepat sasaran. Kami berharap ya Tuhan, ekonomi Indonesia boleh melewati masa-masa yang sulit beberapa waktu ke depan ini. Tolong kami, kasihani kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk para dokter, para tim medis yang sedang berjuang menolong orang-orang yang terkena virus corona ini. Kita mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan dan sukacita di dalam menangani para pasien yang terinfeksi virus corona ini. Biarlah seluruh pasien yang sudah terinfeksi bisa disembuhkan melalui
penanganan dari para dokter dan medis. Mari kita sama-sama berdoa untuk para dokter, suster dan juga seluruh tim medis yang sedang berjuang menolong para pasien. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersama-sama dengan sehati berdoa untuk tim medis yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu dokter dan suster dari tim-tim yang sudah menjadi tim medis yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menangani para pasien yang sudah terinfeksi virus corona ini, Tuhan. Bila Tuhan menolong, supaya berikanlah kekuatan kepada mereka, berikanlah hikmat supaya seluruh proses penyembuhan, seluruh proses penanganan virus ini boleh terkendali dengan baik ya Tuhan, melalui tim medis yang Tuhan sudah jaga dan Tuhan sudah beri kekuatan, sehingga seluruh pasien-pasien yang sudah terinfeksi boleh cepat disembuhkan dan dipulihkan kembali, sehingga virus ini boleh diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang merupakan Allah yang punya kuasa untuk bisa menolong dan memberikan kekuatan kepada seluruh tim medis dan dokter untuk bisa menangani virus ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk proses rapid test atau penyaluran obat-obatan di rumah sakit dan juga penyediaan rumah sakit yang sudah ditetapkan untuk menjadi rumah sakit penanganan virus corona ini. Bila juga kita berdoa supaya setiap rumah sakit penyediaan ruangan-ruangan karantina yang bisa memadai sehingga seluruh proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita sama-sama berdoa untuk proses rapid test dan penyaluran obat-obatan serta rumah sakit dan ruang-ruang karantina yang memadai. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk proses rapid test yang akan diselenggarakan oleh pemerintah, baik di wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sudah terinfeksi virus corona ini. Tuhan, kami berdoa supaya semua persiapan-persiapan dan juga ruang-ruang rumah sakit yang sebagai ruang karantina untuk pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus corona ini boleh tersalurkan dengan baik dan semua fasilitas boleh disiapkan dengan baik ya Tuhan, sehingga penanganan virus corona ini boleh cepat teratasi ya Tuhan melalui persiapan-persiapan rumah sakit dan kesiapan-kesiapan dari ruang-ruangan yang mengisolasi pasien yang terinfeksi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memakai seluruh fasilitas yang ada untuk bisa memberikan pertolongan dan penanganan untuk bisa cepat pemulihan dalam virus corona ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk stabilitas dunia, di mana banyak negara yang juga terkena pandemik ini, bahkan lebih parah dari Indonesia. Kita berdoa mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin dunia. Saya mempersilakan untuk memimpin doa ini Guru Injil Ivan untuk menaikkan, membawa kita dalam doa ini, dan kita semua mengaminkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keadaan dunia secara umum. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memegang kontrol dan kendali atas dunia ini. Tuhan, pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di banyak negara. Kami percaya Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Kami sama-sama memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk kami kembali
menjalani hidup dengan baik. Berkati Tuhan setiap negara-negara yang bahkan sekarang sedang berada di dalam keadaan yang lebih parah dibandingkan Indonesia. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin negara, supaya mereka pun juga boleh mengambil keputusan terbaik sehingga pandemi ini boleh segera diselesaikan. Berikan kepada kami iman yang percaya bahwa Tuhan memegang kontrol dan Tuhanlah yang akan mengembalikan keadaan menjadi pulih kembali. Dan kami berdoa Tuhan yang akan terus menolong supaya vaksin ini boleh segera ditemukan, obat-obatan ini boleh segera didistribusikan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita selanjutnya akan bersama-sama berdoa untuk kesehatan pribadi dan keluarga kita, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri. Kita mohon Tuhan memberikan kesehatan dan sistem imun yang baik agar sekiranya kita bisa terhindar dari virus corona ini yang sedang mewabah di mana-mana tempat. Biarlah kita juga kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, ya, jemaat GKI Kanaan untuk bisa menjaga kondisi dengan baik, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kesehatan pribadi dan keluarga kita, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri. Ya, kita mohon biarlah Tuhan menolong dan memberikan kekuatan dan supaya sistem imun yang ada di dalam tubuh kita biar bisa dijaga dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersama-sama dengan sehati berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing, baik diri kami maupun keluarga kami, baik yang ada bersama dengan kami di keluarga kami maupun yang ada di luar negeri, ataupun yang ada di luar di mana-mana tempat, karena virus ini sudah menyebar kemana-mana tempat ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Kau mau menjaga kami Tuhan, menolong kami, biarlah kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya setiap kami boleh menjaga kondisi kami dengan baik ya Tuhan. Kami boleh mengkonsumsi vitamin yang menguatkan tubuh kami, kami boleh diberikan sesuatu yang bisa kami jalani untuk bisa kami pergunakan untuk kami bisa menjaga diri kami masing-masing, menjaga keluarga kami. Tuhan, tolonglah, berilah kami hikmat bijaksana supaya kami sungguh-sungguh bisa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami boleh terbebas dari virus corona ini ya Tuhan. Dan kami boleh juga berdoa supaya kalau di antara kami ada pun yang terkena virus ini boleh segera dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan tetap menjaga dan melindungi seluruh jemaat GKI Kanaan, dan menolong supaya keluarga-keluarga di jemaat GKI Kanaan boleh sungguh-sungguh dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk majelis jemaat. Kita berdoa untuk para hamba Tuhan kita. Kita berdoa untuk jemaat maupun simpatisan dari GKI Kanaan. Kita berdoa supaya kita semua memiliki kesehatan dan kekuatan, khususnya dalam iman kita kepada Tuhan, dalam menghadapi segala wabah virus ini, supaya Tuhan menjaga kita. Dan kita mohon supaya iman kita tetap kuat dan kita bisa menjalani iman kita walaupun kekhawatiran kita di dalam menghadapi virus corona ini, tapi iman kita tetap dijaga oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk seluruh majelis jemaat hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan, supaya imannya tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan dan tetap kita memiliki
kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali dengan sehati kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat yang ada di GKI Kanaan dan juga para hamba Tuhan, khususnya juga kepada seluruh jemaat dan simpatisan, supaya kami boleh selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, berilah kami kekuatan Tuhan, biarlah seluruh majelis bisa mempunyai hikmat bijaksana untuk bisa bersama-sama dengan sehati untuk menjaga dan bersama dengan hamba Tuhan yang ada di GKI Kanaan untuk bisa tetap diberikan satu kesehatian sama-sama menjaga jemaatnya, untuk bisa melindungi jemaatnya dan membantu jemaat dan simpatisan bisa selalu terjaga dan dilindungi untuk bisa tidak terinfeksi virus corona ini. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami, menyertai kami, memberikan kami kekuatan supaya kami selalu berharap kepada Tuhan dan iman kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami dalam perjalanan kehidupan ini yang penuh dengan wabah penyakit, kami boleh selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan iman kami selalu dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami tetap berharap dan bisa selalu memohon pertolongan Tuhan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yang terakhir, kita akan bersama-sama berdoa untuk persiapan ibadah online minggu ini. Ya, mohon Tuhan memimpin dan memberikan kelancaran, sehingga ibadah online Minggu Prapaskah kelima bisa berjalan dengan lancar. Kita berdoa untuk seluruh penata layan, kita berdoa untuk tim multimedia dan juga tim sound system kita supaya bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah online ini dengan baik dan lancar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami kepadamu mau berdoa persiapan untuk ibadah online Minggu Prapaskah yang kelima yang akan kami persiapkan Tuhan. Tuhan, kami mohon kasih setia Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, kekuatan, dan juga kesehatian, semangat yang sungguh-sungguh bisa kami jalankan di dalam mempersiapkan ibadah online Minggu Prapaskah yang kelima ini Tuhan. Berkatilah, pakailah seluruh penata layan yang Tuhan sudah panggil untuk bisa melayani dengan baik. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kami bisa mempersiapkan ini dengan baik, sehingga ibadah online Minggu Prapaskah kelima ini bisa berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan, dan juga berkat Tuhan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui seluruh rangkaian ibadah online ini bisa menguatkan jemaat GKI Kanaan secara keseluruhan maupun jemaat-jemaat yang mengupload ibadah online ini untuk bisa disaksikan bersama-sama dan mengikuti ibadah online ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menggenapi seluruh apa yang sudah kami kerjakan bersama, karena semangat kami tetap kami mau memuliakan Tuhan, menjalankan iman kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, dalam
Demikianlah persekutuan doa kita malam hari ini. Kiranya segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian persekutuan doa kita bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.